Seorang pria lansia berusia 71 tahun ditemukan meninggal dalam tidurnya. Sehari sebelumnya ia masih bercanda dengan cucu, makan malam normal, dan menonton televisi bersama keluarga. Tidak ada yang menyangka malam itu akan menjadi yang terakhir. Dokter forensik menemukan tekanan tinggi mendadak di jantung dan pembuluh darah otak, serangan yang datang diam-diam. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan hanya usia atau penyakit, tapi kebiasaan sepele yang dianggap sehat. Jenis buah-buahan yang dikonsumsi setiap malam sebelum tidur. Tidak semua buah ramah bagi tubuh lansia. Di usia 60-80 tahun, metabolisme melambat, ginjal dan jantung lebih rapuh. Satu kesalahan kecil dalam pola makan bisa berujung fatal. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan like dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan terpercaya. Banyak lansia yang justru memperburuk kondisi tubuh karena salah pilih buah. Ada yang kadar gulanya terlalu tinggi, memicu lonjakan gula darah yang mematikan. Ada pula buah yang kandungan asamnya merusak lambung sensitif, atau yang tampak sehat tapi bereaksi berbahaya dengan obat yang dikonsumsi rutin lansia. Yang paling mencengangkan, banyak buah-buah ini masih dianggap sehat oleh masyarakat umum. Mereka dijual bebas, diberikan sebagai oleh-oleh, bahkan dianjurkan sebagai cemilan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi membuka mata. Karena kita menyayangi orang tua atau mungkin diri sendiri yang kini mulai menua. Kita akan membahas 7 buah yang ternyata bisa berbahaya bagi lansia usia 60-80 tahun, dari efek nyata terhadap sistem jantung, ginjal, pencernaan, dan gula darah. 1. Durian, si raja buah yang bisa berubah menjadi raja malapetaka bagi lansia. Beberapa waktu lalu, seorang pria 68 tahun mengalami serangan jantung mendadak setelah pesta keluarga. Ia sempat tertawa dan bercanda dengan cucu. Tidak ada yang aneh kecuali satu hal. Ia makan 2 buah durian sendirian malam itu. Tak lama kemudian tubuhnya panas dan jantung berdebar keras. Kurang dari 1 jam kemudian ia tumbang di kamar mandi. Dokter menyatakan serangan jantung akibat lonjakan tekanan darah dan kolesterol tinggi. Pemicunya adalah durian. Durian memang kaya vitamin dan mineral. Tapi untuk lansia kandungan gula, lemak jenuh, dan kalori tinggi bisa jadi bumerang. 1 porsi saja bisa mencapai 300-400 kalori. Durian juga mengandung senyawa yang menaikkan suhu tubuh secara signifikan. Tubuh lansia yang tidak sekuat dulu kesulitan menyesuaikan dengan lonjakan panas ini. Hasilnya bisa berupa pusing, tekanan darah naik, hingga serangan jantung. Buah ini juga memicu gula darah naik drastis, terutama bagi lansia dengan riwayat diabetes. Sekali makan durian bisa sama dengan konsumsi 2-3 sendok gula pasir. Lebih gawat jika dikonsumsi bersama obat hipertensi atau pengencer darah. Kandungan dalam durian bisa mengganggu kerja obat tersebut, sehingga tubuh tidak terlindungi saat tekanan darah naik. Pada usia lanjut, ini bukan perkara sepele. Kenaikan tekanan darah bisa jadi awal stroke ringan atau stroke berat yang melumpuhkan. Durian sering dikaitkan dengan momen kebahagiaan, tapi tubuh lansia tidak mengenal kompromi. Apa yang terasa nikmat di lidah bisa berubah jadi petaka dalam beberapa jam. Durian harus sangat dibatasi atau dihindari sama sekali bagi lansia dengan riwayat jantung dan diabetes. Jangan makan durian di malam hari, jangan dalam jumlah banyak, dan jangan campur dengan kopi atau makanan berlemak lainnya. Dalam tubuh yang renta, 1 kesalahan kecil berarti segalanya. Jika durian berbahaya karena kandungan kalori tinggi dan efek tekanan darah, bagaimana dengan buah lain yang terlihat segar dan tak berdosa? Kita akan bahas selanjutnya. 2. Nangka, si manis yang menyiksa diam-diam. Sore itu seorang nenek 73 tahun menikmati kolak sederhana berisi pisang dan beberapa potong nangka dengan aroma khas yang menggoda. Awalnya tak ada yang aneh, tapi 2 jam kemudian sang nenek mulai mual, perut kembung, napas berat, dan dada kiri sesak. Keluarga panik membawanya ke IGD. Dokter menyimpulkan tekanan gas di dalam perut menekan diafragma, memicu gangguan pernapasan dan memperparah kondisi jantung yang sudah lemah. Pemicunya adalah nangka. Nangka sering dianggap biasa saja, rasanya manis dan tekstur empuk. Tapi untuk tubuh lansia, nangka bisa jadi musuh dalam diam karena sifat fermentatif tinggi. Saat masuk tubuh, nangka mudah mengalami fermentasi di usus, terutama jika sistem pencernaan sudah lambat. Proses ini menghasilkan gas yang membuat perut kembung dan nyeri. Gas bisa mendorong isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Bagi anak muda mungkin hanya begah, tapi bagi lansia dengan sistem pernapasan lemah, ini bisa ganggu paru dan jantung. Belum lagi jika lansia memiliki gangguan pencernaan kronis seperti MAC atau usus sensitif.
Nangka bisa memperparah semua kondisi tersebut. Kadar serat tak larut dalam nangka membuat usus bekerja lebih keras. Ada kasus lansia yang mengalami sembelit berat 3 hari karena usus tak mampu mencerna serat kompleks dengan cepat. Nangka juga mengandung gula cukup tinggi. Ketika dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti kolak atau es, kadar gulanya bisa melonjak drastis dan memicu kelelahan mendadak. Banyak lansia menyukai nangka karena tekstur lunak dan aroma menggoda, merasa ini makanan nostalgia. Tapi kenangan manis bisa berubah jadi derita jika dikonsumsi tanpa kontrol. Solusinya, jika ingin mengonsumsi nangka sebaiknya dalam jumlah sangat kecil dan tidak setiap hari. Hindari makan malam dengan olahan nangka. Jangan dicampur santan, gula, atau bahan berlemak lainnya. Pastikan perut tidak kosong saat mengonsumsi. Lansia perlu perlakuan khusus. Usus mereka tak sekuat dulu. 3 pisang Ambon matang, si manis yang melemahkan tubuh. Pagi itu seorang kakek 75 tahun ditemukan pingsan di dapur, tergeletak dengan tangan gemetar dan wajah pucat. Dokter mengatakan kadar gulanya naik drastis lalu turun tajam dalam waktu singkat, kondisi berbahaya bagi orang seusianya. Penyebabnya bukan permen atau kue, tapi pisang Ambon matang. Banyak orang berpikir pisang adalah buah paling aman untuk lansia. Lembut, manis, mudah dikunyah. Tapi pisang terlalu matang memiliki indeks glikemik sangat tinggi. Saat masuk tubuh, gula dalam pisang langsung diserap ke darah dengan cepat. Hasilnya lonjakan gula darah tiba-tiba, dan pada tubuh lansia dengan sistem regulasi lemah, ini bisa jadi bencana. Lansia tidak memiliki toleransi baik terhadap perubahan kadar gula. Naik sedikit saja, tubuh bisa lemas, pusing, jantung berdebar, bahkan kehilangan kesadaran. Setelah kadar gula naik, sering akan turun drastis karena tubuh panik mengeluarkan insulin besar-besaran. Inilah roller coaster glukosa yang sangat berbahaya. Dalam satu pisang Ambon sangat matang, kandungan gula bisa mencapai 17-20 gram tanpa tambahan apapun. Bayangkan jika dikonsumsi 2 buah saat perut kosong di pagi hari. Pisang matang juga mengandung triptofan yang memberikan efek mengantuk. Bagi lansia yang sering mengalami kelelahan, ini bisa membuat tubuh makin lemas dan kurang waspada. Risiko terjatuh, tersandung, atau hilang keseimbangan bisa meningkat, terutama jika dikonsumsi pagi hari tanpa aktivitas fisik setelahnya. Pisang juga mengandung kalium tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan lansia dengan masalah ginjal, kalium tidak bisa disaring baik dan terjadi penumpukan yang ganggu irama jantung. Ironisnya pisang sering jadi pilihan utama karena dianggap mudah dicerna. Padahal dalam kondisi matang berlebih, efeknya justru lebih buruk bagi lansia. Solusinya, hindari pisang terlalu matang dengan kulit berbintik coklat. Jangan konsumsi dalam jumlah banyak sekaligus, dan pastikan tidak saat perut kosong atau menjelang tidur. 4. Anggur, si kecil yang berbahaya di balik kemewahan. Pagi itu seorang pria 69 tahun dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan ringan di gusi dan mimisan yang tak kunjung berhenti. Setelah diperiksa, dokter menemukan darahnya terlalu encer, hampir tidak membeku. Padahal ia rutin minum obat pengencer darah sesuai resep untuk jaga jantung tetap stabil. Ternyata ia baru menghabiskan 1 piring anggur setiap malam selama seminggu terakhir. Anggur kecil yang tampak mewah ternyata sangat berbahaya bagi lansia tertentu. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk mendapatkan tips kesehatan lansia lainnya yang tidak kalah penting. Kandungan alami dalam anggur dapat memperkuat efek pengencer darah hingga darah menjadi terlalu encer dan sulit membeku saat dibutuhkan. Hasilnya bisa fatal. Pendarahan bisa terjadi di otak, lambung, bahkan di bawah kulit. Anggur juga merupakan buah dengan kadar gula alami paling tinggi, lebih tinggi dari sepotong coklat kecil. Gula ini meski alami tetap berisiko bagi lansia dengan masalah insulin, diabetes, atau metabolisme lambat. Mereka sering merasa tidak kenyang dan terus mengunyah anggur. Tanpa sadar kadar gula dalam darah naik perlahan kemudian anjlok cepat, memicu lemas, pusing, gemetar dan mual. Lebih berbahaya bila dikonsumsi malam hari. Saat tubuh mulai tenang dan metabolisme melambat, gula dari anggur tidak segera terpakai, menumpuk di darah dan membebani pankreas. Banyak lansia yang sulit tidur, sering buang air kecil tengah malam, atau jantung berdebar setelah makan anggur malam hari. Semua dianggap hal biasa padahal tubuh memberi peringatan. Anggur mengandung resveratrol yang sering disebut baik untuk jantung, tapi di sisi lain bisa memperlambat pembekuan darah secara alami. Bila dikombinasikan dengan obat jantung, risiko pendarahan meningkat drastis. Solusinya, batasi sangat ketat, jangan lebih dari 5 butir per hari, hindari malam hari. 5 jeruk,
kesegaran yang menyayat lambung. Pagi itu seorang nenek 74 tahun memegangi perut yang terasa perih setelah sarapan dengan segelas jus jeruk segar dan sepotong roti. Minuman favorit sejak muda ini kali ini memberikan reaksi berbeda. Perut terasa panas, tenggorokan seperti terbakar, mulai mual dan lemas. Dokter mendiagnosis iritasi lambung cukup parah. Sumber masalahnya adalah jeruk dengan kandungan asam sitrat yang sangat tinggi. Jeruk terkenal dengan vitamin C untuk daya tahan tubuh, tapi pada lansia dengan riwayat MAC atau GERD, jeruk bisa jadi musuh dalam selimut. Asam sitrat dapat memicu produksi asam lambung berlebihan. Tubuh lansia tidak seefisien dulu mengatur keseimbangan asam. Perut yang rapuh mudah teriritasi. Satu gelas jus jeruk bisa langsung meningkatkan produksi asam lambung secara signifikan, menyebabkan perih di ulu hati, panas di dada, hingga rasa pahit di tenggorokan. Asam yang terus diproduksi akan mengikis lapisan pelindung lambung. Jika terjadi berulang, bukan hanya mak ringan, bisa berkembang jadi tukak lambung. Luka terbuka di dalam perut yang menyiksa setiap kali makan atau bahkan saat beristirahat. Ada kasus lansia yang mengalami pendarahan lambung karena rutin minum jus jeruk pagi. Rasa jeruk yang manis tidak selalu berarti aman. Beberapa varietas seperti jeruk sunkist atau mandarin punya rasa manis tapi kadar keasaman tetap tinggi. Kandungan asam ini tak hanya berdampak pada lambung tapi juga mengikis email gigi yang sangat rentan pada lansia. Banyak yang mengeluh gigi ngilu saat minum jus jeruk. Jeruk juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, terutama obat tekanan darah dan statin penurun kolesterol, memperlambat penguraian obat di hati. Solusinya, jika lansia tetap ingin jeruk, sebaiknya dalam jumlah kecil, bukan bentuk jus, potong kecil-kecil, konsumsi setelah makan, bukan saat perut kosong. 6. Pepaya mentah, lunak luar mengguncang dari dalam. Di sebuah desa, seorang kakek 72 tahun meringis kesakitan. Perutnya tidak bisa buang air besar tapi juga tidak tahan duduk lama. Sebelumnya ia terlihat baik. Hanya sempat makan sayur lodeh dengan campuran potongan pepaya muda. Siapa sangka makanan sederhana itu justru jadi penyebabnya. Pepaya dikenal sebagai buah pelancar pencernaan. Tapi pepaya mentah yang masih muda dan keras tidak ramah untuk tubuh lansia. Pepaya muda mengandung lateks alami, sejenis getah yang terasa pahit dan lengket saat dipotong. Zat ini dapat merangsang kontraksi pada otot-otot termasuk otot usus. Pada tubuh anak muda mungkin terasa seperti dorongan buang air besar. Tapi bagi lansia dengan sistem pencernaan lambat dan sensitif, efek ini bisa jadi bencana. Beberapa jam setelah mengonsumsi pepaya mentah, banyak lansia mengalami sakit perut mendadak, mulas ekstrim, hingga kram yang menyiksa. Getah dalam pepaya bisa menyebabkan iritasi pada dinding usus yang sudah menua, bahkan memicu peradangan ringan yang membuat perut nyeri berkepanjangan. Pepaya mentah juga tinggi serat kasar yang sulit dicerna. Berbeda dengan pepaya matang yang lunak, pepaya muda punya struktur keras dan sulit dilumatkan lambung. Serat kasar ini dapat menumpuk di usus, menyebabkan kembung, sembelit, atau malah diare tergantung kondisi sistem pencernaan masing-masing lansia. Pepaya mentah juga bisa memicu reaksi alergi ringan seperti mual, muntah, atau gatal di tenggorokan. Bagi lansia, satu gangguan kecil bisa memperburuk seluruh sistem tubuh. Getah pepaya dapat mengganggu penyerapan beberapa jenis obat, menyebabkan kerja obat menjadi kurang efektif dan membahayakan kondisi kesehatan lansia. Solusinya, pepaya matang boleh dikonsumsi porsi kecil karena membantu melunakkan feses, tapi hindari pepaya muda atau mentah sepenuhnya untuk lansia. 7. Semangka, segarnya menipu bahayanya mengintai. Siang yang panas, seorang kakek 78 tahun menikmati potongan semangka segar sambil duduk santai di beranda rumah. Satu buah semangka besar ia habiskan dengan cepat, daging buah merah berair terasa sangat menyegarkan. Namun 1 jam kemudian tubuhnya mulai gemetar. Ia terus bolak-balik ke kamar mandi, keringat dingin mengucur, napas memburu. Tak lama ia jatuh lemas dan harus dilarikan karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Semangka tampak tidak berbahaya dengan kandungan air tinggi, rasa manis, dan warna menarik. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi untuk tubuh lansia. 91% isi semangka adalah air. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, tubuh lansia bisa kebanjiran air secara tiba-tiba. Ginjal lansia yang melemah tidak bisa membuang kelebihan air dengan cepat. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan elektrolit, zat penting seperti natrium dan kalium yang membuat tubuh terasa lemas, otot gemetar, bahkan jantung berdetak tidak beraturan. Semangka juga memiliki indeks glikemik cukup tinggi, bisa menyebabkan lonjakan kadar gula dalam waktu singkat. Bagi lansia dengan riwayat diabetes, ini bisa memicu hiperglikemia ringan. Efeknya jantung berdebar,
mata kabur, sering haus, dan akhirnya sering buang air kecil. Siklus ini terus berulang hingga tubuh menjadi dehidrasi tanpa disadari. Jika dikonsumsi malam hari efeknya lebih buruk. Banyak lansia terbangun beberapa kali hanya untuk ke kamar mandi, mengganggu kualitas tidur dan meningkatkan risiko jatuh. Ada kasus nyata nenek yang dirawat karena kadar natriumnya terlalu rendah setelah kebiasaan mengonsumsi semangka besar setiap siang sebagai pengganti air putih. Tubuhnya kehilangan keseimbangan cairan dan nyaris pingsan saat berjalan. Banyak keluarga menganggap semangka buah aman, tapi bagi tubuh lansia justru bisa menipu. Solusinya, lansia tetap boleh konsumsi semangka tapi jumlah kecil. Idealnya hanya 1-2 potong sedang per hari, jangan menjelang tidur. Pastikan cukup asupan garam mineral dari makanan lain untuk jaga keseimbangan cairan. Yang paling penting, jangan jadikan semangka pengganti air putih. Setelah membahas 7 buah berbahaya bagi lansia, mungkin Anda bertanya apa yang sebaiknya diberikan kepada orang tua kita sebagai pengganti yang aman. Di usia 60-80 tahun, tubuh tak lagi sekuat dulu. Sistem tubuh tak lagi seefisien masa muda. Tapi di usia inilah seseorang paling membutuhkan perhatian dalam asupan makanan. Yang paling dibutuhkan lansia bukanlah makanan mewah tapi yang aman, bukan sekadar rasa manis tapi ketenangan setelah makan, bukan sekadar kenyang tapi kestabilan tubuh dan pikiran. Berikan buah-buahan rendah gula, rendah asam, dan mudah dicerna seperti apel matang, pir, melon dalam jumlah kecil, pepaya matang yang lembut, atau pisang belum terlalu matang dalam porsi terbatas. Yang paling penting, konsultasikan kebiasaan makan dengan dokter terutama jika sedang konsumsi obat rutin. Like video ini, bagikan pengalaman di komentar, share ke keluarga yang membutuhkan, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk update tips kesehatan harian. Kesehatan di usia senja adalah tanggung jawab kita bersama.